Nih, bentar, kupikir dia bakal pakai Sylvana ya? Enggak. Whiskingnya dengan Alice. Iya, jadi dia type-nya. Iya. Bentar, ini cycle-nya iya loh. Wow. Iya. Support. Makanya Support, Vin yang pakai dia support. Sylvananya, dia ngejagain. Tapi emang kedua-duanya ya, Saiko emang kalau main Chow juga Chow damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih, yang Russo punya ability untuk dapetin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Saiko dan juga Vin, mereka berhasil mengamankan Little Wanderer. Sedangkan 4 member dari DreamHack bergerak ke area Arjo di dalam bahaya. Vin menjadi korban utama. DreamHack mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang berkumpul untuk bisa mendapatkan first blood. Nah, 2 hero yang tanpa harus komit, mereka bisa kasih pressure, apalagi Vin di area tengah. Tengok-tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya DreamHack belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Vin. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau pun ada hero yang mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb untuk Sylvana itu sendiri. Tapi ada ejector yang akan dikeluarkan, akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah tindakan di bagian di atas? area atas, mau kabur kemana di sini Zinnya. DreamHack sudah bersiap di area atas, berdua lawan bertiga. DreamHack sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya. Berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector gunung. Ini pressure dari DreamHack di area tengah berasa banget. Ini emang berkumpul, mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan jauh headnya dari tadi belum nggak ada berada di area pertahanan yang mereka miliki. Nah, sekarang ada di bagian bawah, bisa aja membokong mungkin. Dan sekarang ada red buff yang akan dicolong. Tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice bisa berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari DreamHack. Dan udah ada Blazing Blade yang dikeluarkan. Saya belum merasa begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia, pertempuran masih berlanjut. Tapi Antum hanya sendirian di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang salah dari DreamHack. Mereka berkutat di area turtle, posisinya juga mereka mencar. Mereka kemakan dari Emerald Justice, opening yang sangat baik dari Vin ke area belakangnya. Ngebuat DreamHack udah gak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya kena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka, yaitu Lulus itu ya. Kombonya nggak masuk di situ, Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area kanan dan teman-teman langsung mencoba untuk melakukan follow up balik. Dihajar balik. DreamHack masih bisa selamat dari Saiko, begitu low. Coba selamatkan diri dan Vin di area depan menjadi front line yang sangat baik dengan Imperial Justice-nya. 2 kena, teman-teman dari Ryoji langsung memfollow dengan sangat cepat. DreamHack kewalahan, Katar-Katir dan memilih untuk kembali, tapi Sin nggak mau ngelepasin. Next-nya tinggal setengah bar HP, dikit banget sisanya, dia masih bisa selamat. Kita merasa untuk mereka balik, mereka berhasil melakukan rotasi di bagian bawah, tapi di bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja, padahal tadi pelaku lah yang lawan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran, ada satu Unstable Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan, tapi Whisking pun harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Yes, menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya DreamHack. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh DreamHack. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim RRGOC. Pergerakan dari Psycho Whisking. Vin pun sudah hadir kembali. Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan kali bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Arrow yang nancap langsung ke arah pelaku. Wow, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Arrow lagi yang bisa digocek. Timingnya pas banget, tapi di area belakang Vin tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. DreamHack nggak bisa menghentikan Vin kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Saiko tapi ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya, mungkin mereka akan melakukan big war sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini RRGOC tidak ingin memberikan secara gratis masuk ke area belakang. Whisking menangkap satu, Mikey-nya berada di depan tapi di belakangnya Saiko memborong bola dengan Luis-nya langsung dihilangkan begitu saja. Misi yang besar dari Saiko. Kabel masih bisa selamat dengan adanya Inferno, tapi lini belakangnya dikejar Sin dengan blasting duet, ngepukul semua mundur dari teman-teman DreamHack. Wow, dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik, tapi Vin-nya berhasil ingin melewati begitu aja. Spiral dikeluarkan, ada absurd yang tercipta langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk dan menghilang sudah burung ini di saat langsung dikepung
frag oleh lapu-lapu. Yap, tapi R7. R7 tertinggal di area belakang, terpanis oleh DreamHack. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya, Bun? Iya. Belum sehati. Bahkan tadi kita lihat core utamanya Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Maike dengan ejektornya. Siapa yang akan menjadi korban, tapi ternyata sama force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang, tapi Sin pun harus menjadi korban untuk mengarang Alexo dari Psycho pun udah mulai keluar, dilemparkan lagi dengan ejektor. Ada Kaja kepecut di bagian belakang, tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. 3 tumbang dari RRQ, tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3 untuk 3 di sini RRQ nggak berbeda 4.000. Tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai. Karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamHack dan Kayak ada celengan sedikit pecah. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang, tapi ternyata Maike-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya Tampus yang tepat berada di depannya, tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQ Hoshi. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nyx yang mau berkemana. 1 hentakan lagi dari Sin, 1 tembakan ini yang on point. Mendapatkan Nyx, tapi nggak cuma itu. Tertinggal Cabral di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi tier pertama turret. Tapi untuk tier kedua, sekarang DreamHack seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk melawan defense, tapi terlihat dari area Hoshi mereka nggak takut sama sekali. Malah digeragas, digas. Maike-nya betul-betul pulang dengan Blazing Duet. Akan mendapatkan kill tambahan. Luisnya yang tumbang. Malah di sini Maike-nya berhasil selamat. 1 core yang penting dari DreamHack pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat-sangat menyakitkan, tapi kali ini kita lihat ada satu di Janpan ditarik, tega banget lu narik Sin-nya, bener-bener Sin-nya dikeroyok habis-habisan, tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan, tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Yes, ini keuntungan sih, walaupun Sin-nya tumbang, tapi RRQ Hoshi mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Imperial Justice lagi di situ, Nyx ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector dari Maike, nggak ada yang bisa dia dapatkan. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari sini. Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat kita di game dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya, ini cuma harus mengharap dan Psycho maju ke area depan. Final Alexo Flow dikeluarkan. Damage sangat besar tapi Psycho sendiri ya, teman-temannya berada sangat jauh. R7 bisa untuk melakukan backup. Menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga ke-reset lagi. Kali ini RRQ Hoshi mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau ward di area Lord, ini malah jadi bahaya. Jadi Jadi mereka mungkin menahan dulu nunggu ya, dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area lore tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya, tipis-tipis jadi dia all in, pakai final blow-nya, dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. DreamHack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, DreamHack juga mereka punya keunggulan buat ngecek pushing, pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini dengan Chankin-nya. Mereka bisa tahu posisi dari RRQ Hoshi, tapi sementara itu Lord tinggal 1/4 HP lagi. DreamHack udah mencoba untuk melawan dari RRQ Hoshi dari arah kiri. Sudah masuk, tapi di sini Lord tak terganggu. DreamHack terlalu terlambat nih, berlecat keluar Cabral. Langsung dibombardir oleh RRQ Hoshi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. DreamHack kehilangan Cabral. 1 member. Nyx pun akan menyusul 2 members down. RRQ Hoshi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih, mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sama memukau dari seluruh pemain RRQ. Benar-benar nggak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing Duet akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing Duet yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, DreamHack 0. Yes, dan juga pasti ini menjawab pertanyaan